Apa pesan Rasul? Apa yang ditawarkan kepadaku inilah ujian yang paling berat kepada umatku, akan merusak agamanya. Karena sedikit orang gara-gara jabatan rusak agamanya. Agar lihat pilkada kemarin kemarin, gara-gara kedudukan bermain semua, rusak. Kenapa? Karena kepentingan. Gara-gara harta rusak agama. Gara-gara wanita, itu terutama bagi laki-laki. Kata Rasul, kalau laki-laki yang paling besar ujiannya bukan kedudukan, bukan tahta, bukan harta, Pak, wanita. Nah, ini itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hajjara ar-rasula ma'as sahabah minal Makkahil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah wa yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Mushola beserta jajarannya, Bapak RW, rangkap kepada Bapak RT di lingkungan kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah ulid rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita hidayah. Tapi hidayah ini harus kita jemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Buka hati, pasang niat. Kalau tidak ada niat, hidayah itu jauh. Contoh, banyak orang kaya tapi tidak pernah haji dan umroh karena tidak pernah berniat. Bukan tidak ada panggilannya, hidayahnya tidak dapat. Kenapa? Tidak ada niat. Pasang niat dulu, ada program. Niat itu termasuk program. Saya harus ke mushola, saya harus sholat malam, saya baca Quran, saya bersedekah. Selalu diprogramkan. Itulah nawaitu. Jangan nanti kalau ditanya ngaji nanti Bu, lihat-lihat nantilah. Puasa besok Pak, lihat-lihat besok lah. Ngapa Bu? Coba-coba buka warung Pak Ustaz. Kok coba-coba? Tekad bulat, niat yang betul-betul serius. Coba pasang niat. Kalau sudah ada niat, datang hidayah. Kalau sudah datang hidayah, sholat malam itu bukan mudah. Kenapa? Tidurnya enak, cuaca dingin. Tapi karena sudah dapat hidayah, datang kekuatan. Tidur itu bisa dilawan, dinginnya hari bisa. Kenapa? Udah ada kekuatan. Bukan mudah Pak. Makanya bapak-bapak kalau Ramadan berniat, sengaja aku puasa besok dapat kekuatan. Kenapa? Karena hidayah sudah sampai. 3 bungkus rokok bisa ditinggalkan. Coba hari biasa berhenti merokok, pening. Ibu-ibu menggunjing itu enak, hobi.
ngerumpi, tapi ketika berniat di Ramadan sengaja aku puasa besok, mau gunjing ngerumpi bisa ditinggali. Betul tak Bu? Kan betul kata Ibu kan? Artinya apa? Pasang niat. Selalu ada rencana, ada program. Kenapa? Karena hidup tanpa program seperti layang-layang yang putus tali, tidak tentu arah tujuan. Dunia diprogramkan, akhirat pun harus diprogramkan. Ada acuan, ada pegangan. Itu hidayah. Maka orang yang paling banyak dapat hidayah adalah orang yang sholat. Kenapa? Selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Waktu duduk antara dua sujud, wah dini minta lagi Allah berikan aku hidayah. Maka Rasulullah ketika dia hidupnya haji wada, apa pesan beliau? Jagalah sholat sepeninggal, bagaimanapun tetap sholat. Kenapa? Karena orang sholat itulah salah satu yang paling banyak dapat hidayah. Walaupun dia bagaimana nanti dia hidupnya, ada harapan dia bertaubat. Karena dia sholat. Enggak, dia sempat bertaubat nanti di akhirat masih diperhitungkan. Kenapa? Karena di akhirat yang pertama dipanggil hamba Allah adalah orang-orang yang sholat. Maka jaga sholat. Disitulah salah satu kita dekat dengan hidayah. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kajian kita pada malam ini adalah makna hijrah dalam Islam. Kita sudah masuk hari ini, malam ini, tadi siang 10 Muharram. Pergantian tanggal tahun hijrah ba'da maghrib, maka malam ini sudah 11 Muharram 1446 Hijriah. Berarti umur kita sudah bertambah 1 tahun, tapi jatah sudah berkurang 1 tahun. Secara lahiriah bertambah 1 tahun, tapi jatah telah berkurang 1 tahun. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka hijrah, wajahadu fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. A'zamu darajatan indallah, sangatlah mulia derajat mereka di sisi Allah. Siapa? Mereka yang beriman, mereka yang hijrah, dan mereka yang berjihad. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Nah, yang kita kaji malam ini masalah wahajaru, mereka hijrah. Hijrah terbagi dua. Satu, hijrah secara fisik. Yang kedua, hijrah secara mental atau secara maknawi atau maknawiyah. Nah, hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Maka saya dari kampung hijrah ke Pekanbaru, tujuan supaya hidup lebih baik. Hijrah, hijrah namanya. Yang tidak boleh hijrah dikejar-kejar hutang, nah, itu tidak boleh. Ada orang hijrah aja kerjanya, kenapa dikejar-kejar hutang? Nah, itu tidak boleh. Lebih baik namanya itu penipu. Dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Nah, kalau Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kenapa hijrah? Karena di Makkah tidak nyaman lagi. Tidak nyaman lagi sholat, tidak nyaman lagi berdakwah, tidak nyaman lagi mencari nafkah. Maka kenyamanan, kedamaian, ketenangan adalah merupakan hak bagi setiap orang sekaligus kewajiban.
Maka kenyamanan itu adalah hak dan kewajiban. Setiap orang berhak mendapat kenyamanan, kedamaian, dan dia pula harus berkewajiban memberikan kenyamanan dan kedamaian terhadap orang lain. Contoh, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, bersumpah Rasulullah 3 kali, tidak kuakui dia umatku yang benar beriman. Siapa dia Rasulullah? Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah. Siapa dia Rasulullah? Yaitu seseorang yang tidak nyaman tetangganya dari perbuatannya. Tidak nyaman. Orang beriman tidak cukup dilihat sholatnya, tidak cukup dilihat ibadahnya, bagaimana ia bertetangga. Jangan ibadahnya bagus, alim, tetapi bertetangga tidak baik, belum baik. Dia harus menciptakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Allah. Nah, di situ dia. Maka Pak harus menciptakan kenyamanan, ketenangan dalam hidup ini. Selamatkanlah saudaramu, kata Rasul. Dengan apa Rasulullah? Bilisanika, dengan lidahmu. Kenapa? Tidak sedikit orang tersakiti karena ucapanmu. Ini. Maka al-jannatu mustaqatun lahum li arba'in nafar. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Salah satu siapa? Wa hafizul lisan, yaitu orang yang selalu memelihara lidah. Memelihara lidah. Maka salah satu ibadah yang paling dicintai Allah, memberikan kegembiraan terhadap orang, terutama dikala dia kesulitan dan dikala dia dalam kesedihan, menggembirakannya. Nah, seperti ini tadi kita tolong pas mau sekolah, bayaran terpas senang. Cuma tugas mereka yang menerima apa? Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang tak pandai berterima kasih kebaikan orang, sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Harus pandai berterima kasih, baru berkah. Ya Bu, ya anak-anaknya, pandai berterima kasih. Artinya apa tadi? Kalau sudah kita nerima, pandailah kita berterima kasih. Kepada Allah kita bersyukur, supaya orang senang, ikhlas memberikan terus. Maka oleh karena itu, itulah makna hijrah. Maka Rasulullah hijrah yang dimaksud di sini kalender Hijriah adalah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, karena sebelumnya Rasul pernah hijrah ke Taif, tapi yang dihitung 1446 itu, jumlah itu, bilangan itu dihitung ketika Rasul dan sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka sudah 1446 tahun yang lalu. Nah, dari situ perhitungannya. Dari mana angka 1446 itu? Yaitu dari Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasul berhijrah? Kenapa Rasul berhijrah? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman lagi Rasulullah? Karena merasa ditekan, diintimidasi, diteror oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Rasul datang membawa Islam, mereka sudah cemas akan tinggal agama mereka. Wajar. Kalau Rasul berdakwah terus, berarti agama kita nanti akan tinggal. Bagaimana caranya supaya Rasul berhenti menyiarkan Islam ini? Datanglah mereka lewat Abu Thalib, paman Rasulullah. Abu Thalib sampaikan kepada keponakan Muhammad, kalau dia berhenti menyiarkan Islam ini, kita berikan 3 tak. 1, hak tahta, kedudukan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, wanita.
ditawarkan kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Jangankan itu paman, andai kata matahari diletakkan di tangan kiriku, bulan ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku, saya tidak berhenti menyiarkan Islam ini. Apa pesan Rasul? Apa yang ditawarkan kepadaku, inilah ujian yang paling berat kepada umatku, akan merusak agamanya. Karena sedikit orang gara-gara jabatan rusak agama. Karena lihatlah pilkada kemarin ya. Gara-gara kedudukan bermain semua. Nah, rusak. Kenapa? Karena kepentingan. Gara-gara harta rusak agama. Gara-gara wanita, itu terutama bagi laki-laki, kata Rasul, kalau laki-laki yang paling besar ujiannya bukan kedudukan, bukan tahta, bukan harta, Pak, wanita. Nah, ini hati-hati. Itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau Rasulullah. Mereka datang lagi. Apa kata mereka? Muhammad kalau tidak mau itu, begini sajalah, toleransi. Bagaimana toleransinya? Seminggu menyembah Tuhanmu, seminggu menyembah Tuhan kami. Bukan lagi Rasul yang menjawab, tapi apa? Allah yang menjawab. Turunlah ayat Al-Kafirun, ujungnya lakum dinukum, tegas. Nah itu. Tidak selesai di situ. Bagaimana caranya? Tidak mau juga Muhammad musyawarah. Bagaimana supaya Muhammad ini tidak lagi menyiarkan Islam? Kenapa? Akan tinggal nanti agama mereka. Maka musyawarah, orang-orang yang pakarnya diundang, maka dia mengusulkan, bagaimana Muhammad kita usir saja dari sini. Ada yang mengatakan Muhammad dipenjarakan aja. Salah satu yang memberikan usulan adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini salut setan usulan ini. Kenapa? Kata Abu Jahal, kalau cuma dipenjarakan, diusir, itu nanti juga masih belum selesai. Tapi apa? Dibunuh. Dibunuh. Itu usulan Abu Jahal itu. Yang salut setan bukan kata dibunuhnya, cara membunuhnya ke mana? Cara membunuhnya, disitulah cerdas Abu Jahal. Bagaimana? Kumpul semua suku mewakili, dikepunglah rumah Muhammad nanti, dibunuh sama-sama. Kenapa? Supaya tidak ada saling menyalahkan. Di situ hebatnya Abu Jahal. Maka sekarang pun banyak yang pintar seperti Abu Jahal. Banyak. Cerdasnya itu. Ya? Bagaimana caranya? Abu Jahal modern. Ya? Salut setan. Ternyata benar dikumpul, tapi apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang mampu menghalanginya. Wa yajlukum faman zalad yansurkum min ba'di. Tapi jika Allah membiarkan kamu, sesudah itu sejagat raya pun menolong kamu, tidak ada yang mampu menghalanginya. Kalau Allah sudah menolong, tak ada yang mampu menghalanginya, Pak. Maka waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fawsaynahum qawm la yubsirun. Di depan mereka tertutup, di belakang mereka tertutup, hati mereka tertutup sehingga mereka tidak melihat Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Inilah hipnotis dalam Islam. Hipnotis tapi pada waktunya, pada tempatnya. Jangan pula nanti dipakai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fawsaynahum qawm la yubsirun. Pas datang lagi utang, itu tidak boleh. Ya Bu, nanti diawalkan pula datang lagi utang waja'alna min baini aydihim. Ya. Hipnotis itu dalam Islam itu. Artinya apa? Mereka tidak melihat. Kenapa? Allah Maha Menolong. Nah, mereka
karena tidak nyaman lagi di situ, maka Rasulullah harus hijrah. Kenapa tidak nyaman? Karena mereka merasa agama mereka akan ditinggalkan. Maka disitulah ketika tidak nyaman itulah salah satu hadis Rasulullah muncul di situ. Ibu-ibu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Itu hadis itu di Makkah. Di Makkah di situ. Lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Tapi di mana di situ turun? Waktu di Makkah. Kemudian kata Rasul, kalau di rumah sholatlah di kamar. Kenapa harus di kamar? Karena rumah di waktu itu sangat sederhana. Dilihat dari luar, diintip dari luar, nampak isinya ke dalam. Takut kita kalau ibu itu perempuan sedang sholat lewat kafir Quraisy berniat jahat dia. Maka hadis itu lebih bagus sholat di rumah ibu-ibu daripada di masjid ketika di Makkah. Kenapa? Menjaga kehormatan karena tidak nyaman. Tidak nyaman. Jangan pula nanti dia diambil hadis itu. Kalau sholat di rumah, sunat di kamar. Itu dulu. Kalau sekarang pula di kamar, bohongan namanya itu. Kamar sempit, ya kan? Kamar panas. Nah, kenapa? Menjaga kehormatan. Maka di situ jangan dilihat teksnya saja, dilihat dulu latar belakangnya, dilihat dulu asbab nurutnya. Ya Bu ya. Itu. Tapi setelah di Madinah muncul lagi kata Rasul, jangan larang istrimu ke masjid. Bertolak belakang. Kenapa tidak dikatakan kalau tidak dilarang kata Rasul? Karena di Madinah sudah aman. Jadi hadis itu sama-sama sah. Lebih bagus sholat di rumah, tapi itu cocoknya di transmigrasi. Yang jauh di pedalaman, yang jauh masjid dari rumah, pakailah di situ. Tapi kalau di Pekanbaru ini dipakai di situ, tidak tempatnya Pak. Kenapa? Karena sekarang yang memakmurkan rumah Allah ini sudah lebih hebat ibu-ibu daripada laki-laki. Kita lihat ada cara ibu yang semangat, ya kan? Nah, sholat pun sholat ibu-ibu yang apa banyak juga. Jadi kalau dikatakan ibu boleh sholat di rumah daripada di masjid, maka masjid ini musolahnya kan sempit. Kenapa? Bapak-bapak sekarang udah banyak yang berhalangan. Tapi tak apalah, ini tidak tahu kita. Nah, di situ dia. Jadi hati-hati apa? Boleh memakai di situ, tapi lihat penempatannya. Yang cocok sekarang ibu-ibu sholat di rumah ketika anak kecil yang belum paham, belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Kalau yang ini ribut di belakang. Nah, mana Qurannya? Kalau ada anak gini, mengerti dia, masihlah dia itu, tidak apa-apa, sholat di belakang. Belakang nampak, tidak nampak sama kita, tapi dengar. Tapi kalau ada anak, datang pula dia, kata dia pula, jangan bawa ke sini tuh, pasti lari-lari dia di sini. Lari-lari di sini, terganggu kita. Kenapa? Belum paham dia. Ya Bu, maka ibu lebih bagus sholat di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang paling utama dan pertama buat anak. Jangan ibu di rumah kalau udah begitu. Ya Bu ya. Tapi kalau ini ya begini namanya anak begini. Seperti tadi berantem waktu sholat tadi, kedengaran debuk-debuknya itu ya. Nah, tapi itulah ujian sama kita orang tua ini. Jangan karena itu pun tidak dibolehkan ke sini Pak. Tidak boleh. Bagaimana pun tidak boleh dilarang. Kenapa? Mereka harus terlatih. Nah, bagaimana caranya? Cara kita. Jangan dimarahin, jangan dilarang. Bukan marahin pendidik boleh. Jangan dilarang. Nah, boleh dilarang. Tetap mereka ke masjid. Nanti secara berkah gimana caranya, otomatis mereka sudah mengenal rumah Allah. Takutnya tidak kenal rumah Allah lebih berbahaya lagi. Makanya seperti alhamdulillah anak kita masih mau begini. Ya.
Ini sini dia. Maka karena itu, itulah Rasulullah hijrah karena mereka tidak suka kepada Rasul. Apalagi sebabnya mereka tidak suka kepada Rasul, karena ajaran yang dibawa Rasul itu bertentangan dengan kepentingan mereka. Apa kepentingan mereka? Rasul datang membawa syariat Bismillahirrahmanirrahim, wa qulillaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah, jangan kau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sementara mereka menyembah patung, sekaligus membuat patung sebagai lapangan kerja. Kalau datang Rasul membawa syariat tauhid seperti itu, tentu hilang pekerjaan mereka, hilang ekonomi, tentu marah dia. Karena kepentingan. Kita pun Bapak Ibu Ustaz ini kalau ceramah masalah sholat tidak ada keberatan ini, puasa tidak ada itu, masalah zakat tidak ada. Tapi kalau sudah masalah politik banyak keberatan. Kenapa? Kepentingan. Padahal Islam membicarakan segala aspek kehidupan. Itulah Islam. Oleh karena itu mereka ada kepentingan. Yang kedua, apa mereka tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah? Mereka tidak mau disamakan dengan budak kedudukan mereka. Mereka punya budak, diperjualbelikan, ya, dipekerjakan, bahkan perempuan bisa dipakai seperti istri. Itulah pekerjaan mereka. Datang Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Tapi ingat, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Apa? Rasul membawa syariat, semua sama di mata Allah. Yang membedakan cuma nilai ketakwaan. Itu mereka tidak suka. Mereka harus berbeda. Kasta kehidupan mereka harus berbeda. Nah, di situ. Maka datang Rasul dengan bahasa ini, mereka tidak suka, tidak menerima. Apalagi mereka saat itu sangat menghinakan perempuan. Dadang gaya perempuan. Datang Rasul membawa ajaran mengangkat martabat perempuan. Diangkat Rasulullah. Maka ketika beliau di Haji Wada, apa pesan yang kedua? Ittaqun nisa, lindungilah perempuan, lindungi perempuan sepeninggal. Kenapa? Karena Rasul sudah mati-matian memperjuangkan marwah, memperjuangkan martabat perempuan. Itu tidak suka mereka. Kenapa? Mereka kepingin perempuan itu dibuat hanya sekedar kepentingan. Tidak mau mereka. Maka mereka tidak suka kepada ajaran yang dibawa Rasul. Yang keempat, apa? Mereka tidak suka kepada ajaran yang dibawa Rasulullah. Kenapa? Mereka tidak mau mendengar ada hari akhirat. Apa hari akhirat itu? Siksa kubur, di padang mahsyar, nanti di neraka. Mereka tidak mau itu. Kenapa? Mereka ingin bebas bermaksiat, mereka ingin minum bebas mabuk, mereka ingin berjudi, mereka ingin berzina bebas. Pokoknya mereka apa? Kalau mati masuk surga. Rasul tidak. Islam tidak seperti itu. Wa in kana khairan fa khairan. Jika hidupmu baik, matimu baik, selamatlah kamu di akhirat. Wa in kana syarran fa syarran. Jika hidupmu tidak baik, maka matimu pun pastikan tidak akan baik, sengsara di akhirat. Kalau kita mati dan tetap masuk surga, apa gunanya kita sholat? Ya kan? Apa gunanya? Ini tidak ada gunanya. Mereka tidak mau mendengar itu, terusik mereka. Kenapa? Karena ini bebas mereka berbuat. Tapi datang Rasul, kalau kamu lakukan begini, nanti siksanya begini. Dan itu mereka tidak mau. Maka mereka menolak syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka tanamkan dalam hati kita, kalau kita hidup baik, matinya akan baik. Selamatlah di akhirat. Kalau hidupnya tidak baik, pastikan matinya pun su'ul khotimah, tidak baik, sengsara di akhirat. Maka mati itu sunnatullah. Apa itu? Di mana matinya sudah ditetapkan Allah. Tak perlu diminta lagi tuh Pak, ya Allah, matikanlah aku nanti waktu umur di Makkah. Tak perlu lagi itu. Kenapa? Jangan berpikir kalau mati di Makkah masuk surga. Belum tentu. Kenapa? Abu Jahal juga di Makkah matinya itu. Ya kan Bu? Abu Lahab di Makkah juga matinya itu. Tak perlu diminta itu di mana matinya. Yang penting ada bekalnya. Apa sebabnya? Sudah ditentukan. Menjalani suratan. Kapan matinya? Sudah ditentukan. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal mereka, tidak bisa didahulukan dan didapatkan sedikit pun, sudah ditentukan. Tetapi mati husnul khotimah atau su'ul khotimah itu pilihan. Itu pilihan. Mau husnul khotimah, hiduplah yang baik. Hidup yang baik. Kenapa? Ini ke kanan, di sini kebaikan, di ujungnya surga. Ini ke kiri, di ujungnya neraka. Di sini ke kiri, kemaksiatan tidak baik, di ujungnya neraka. Pilih. Pilih. Maka kalau kita ingin mati husnul khotimah ke surga, maka hiduplah dengan baik. Barang siapa yang mati banyak menyaksikan dia baik, itu ahli surga. Maka baik-baiklah sama orang supaya orang kehilangan kita. Barang siapa yang menyaksikan dia mati dalam kata baik, itu ahli neraka. Maka muncullah budaya. Apa budayanya? Kalau orang meninggal pas selesai disolatkan, nanti ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik, padahal mandinya karena sholat pun. Boleh dijawab itu Bu? Boleh. Kenapa? Makrifahnya. Apakah jenazah ini baik? Baik. Pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Itu Islam itu. Kecuali ditanyanya, apakah jenazah ini baik atau tidak? Oh, baru mikir jawabnya. Pernah gitu nanya Bu? Nah, ada kan selalu tanya, apakah jenazah ini baik? Selalu ditodong. Itu namanya pertanyaan menjebak namanya itu. Dan pernah ditanya, apakah jenazah ini baik atau tidak? Ada. Kalau baik pasti ada. Sama dengan ibu dengan saya, lewat di depan rumah ibu lagi menyapu-nyapu lewat saya. Apa kata ibu? Enggak mampir Pak Ustaz. Enggak. Kan sudah meninggal. Kan basa-basi kan? Nah itu kan basa-basi juga menyenangkan keluarganya Pak. Basa-basi. Nah, itu budaya itu, bukan sunnah itu. Yang dimaksud itu, barang siapa menyaksikan yang meninggal itu orang baik, menyaksikan dia baik, orang banyak, ahli seperti apa? Meninggal siang, orang yang baik, suka menolong. Orang tak melihat sholat, dia haji, dan urusan sama orang itu. Yang dilihat orang apa? Bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Maka dikatakan Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berbicara yang baik. Kalau tidak, lebih bagus diam. Kenapa? Itu akan diingat orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Selalu sikap bagaimana kita terhadap orang. Nah di situ. Oleh karena itu, itulah sebabnya Rasulullah hijrah. Karena mereka tidak senang, tidak nyaman, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka berpindah dari tempat yang tidak nyaman
ke tempat yang lebih baik, itu termasuk hijrah. Yang kedua, hijrah secara maknawiyah. Apa hijrah secara maknawiyah? Al-muhajiru man hajaro man anhu. Orang yang hijrah itu orang yang berubah atau berpindah dari segala bentuk yang dilarang Allah. Hati dirubah, kita yang tahu bagaimana hati kita. Cara mencari nafkah dirubah, di rumah tangga kita dirubah. Hijrah, robah dirimu kata Allah supaya Allah merubahmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum, baik secara pribadi, baik berumah tangga, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebelum mereka merubah mereka lebih dahulu. Nah, mudah-mudahan kalau kita hijrah, kita mau berubah, ya, supaya kita hidup kita baik, mati kita baik. Bagaimana supaya hidup kita baik? Itu tadi satu apa? Marilah kita hijrah, bertaubat dan perbaiki diri. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Yang kedua, marilah umur yang ada ini khairun nas man tala umruhu wa sunna amalu, sebaik-baik manusia bertambah umurnya, terus saja bertambah baik amal ibadahnya. Nah, kalau kita ingin baik menuju husnul khotimah, kehidupan kita lebih baik, ayo kita programkan ibadah, kita tingkatkan, terutama di bulan Muharram ini. Bulan ini bulan yang mulia, Ramadan yang sangat mulia. Minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan yang mulia. Satu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka sekarang Muharram, Rajab. Itu bulan yang mulia. Artinya apa? Kalau beribadah di situ nilainya sangat besar pahalanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Isilah bulan Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan, termasuk tadi puasa Asyura, semalam puasa Tasyu'a. Itu yang dianjurkan kepada kita, dan berbuat baik yang lain. Nah, ini sangat dibutuhkan. Maka karena itu, kalau kita ingin betul hijrah, marilah kita tingkatkan ibadah kita supaya waktu kita resok. Yang ketiga, kalau kita ingin baik, apa? Wasilul arham, marilah kita perbaiki silaturahim. Ya Bu, perbaikilah silaturahim. Kenapa? Mu'asrokah kamu diberkati Allah, umurmu diberkati Allah, rezekimu. Muawiyah Rasulullah, peliharalah silaturahim. Satu, anak dengan orang tua, perbaikilah. Di situ berkah hidup. Bagaimanapun itu anak kita, bagaimanapun itu orang tua kita, tidak bisa dipisah. Bagaimanapun jahatnya dia, karena itu adalah anak kita. Biru abakum wa abiru abanakum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, supaya anakmu nanti berbuat baik kepada kamu. Kalau terjadi anak kita sekarang begini keadaannya, ada dua. Satu, mungkin ujian bagi kita seperti Nabi Nuh, dia baik tapi anaknya durhaka. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita pun selama ini atau sebelumnya ini adalah durhaka berorang tua. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kamu. Wa in asatum falaha. Jika kau berbuat yang tidak baik, juga kembali kepada kamu. Apa? Apa yang kita alami sekarang ini tidak lepas daripada proses apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau merasa tidak baik sekarang, cepat bertaubat. Kenapa? Supaya Allah memperbaikinya. Kenapa? Karena itu kasih sayang Allah mengingatkan kita apa yang kita lakukan sebelumnya. Jangan suka jalan-jalan anak terus langsung. Mungkin kita pun orang tua dulu lupa diri. Mungkin kita dulu orang tua pun payah jatuh. Sama juga. Ya biar. Oke, yang kita lakukan. Yang kedua tadi apa? Itu supaya kita baik, maka tingkatkanlah ibadah kita. Yang ketiga tadi apa? Kalau kita betul bertaubat, maka perbaikilah silaturahim, yaitu
antara anak dengan orang tua, kemudian tadi ada mertua dengan menantu, yang ketiga saudara kandung, yang keempat bertetangga. Insya Allah menuju husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Itu sajalah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nih satu-satu. Nah ini enggak. Dah, ya. Rezeki anak soleh, ya. Rezeki anak soleh. Nah, udah siap? Nah, coba. Pertanyaan. Coba sebutkan kalender Hijriah. Ini tanggal berapa, bulan apa, tahunnya berapa? 7 tangan. Nah, hari malam ini tanggal berapa kalender Hijriah? Tidak dengar tadi? Udah bilang tadi. Nah, sini saya. Nah, mudah-mudahan pas ya, semangat kuliah. Nah, nah, apa? Tanggal 1000. Iya, itu dia. 11 Muharram 1446 Hijriah. Gus ya. Barakallah. Yang dikasihnya? Iya. Taruh dulu. Dapat hadiah. Satu aja lah. Nanti biar kasih yang lain. Kita pakai enggak apa yang terpaut. Ya bagus. Satu. Yang kedua, coba dengarkan. 1 Muharram 1446 itu dari mana datang penghitungannya itu? Nah, jangan nanya-nanya. Dari mana datangnya itu? Ayo. Dari Pak Munteh, ya mungkin lah. Nah, dari mana? Pikir dulu. Dari mana menghitungnya 1 Muharram 1446 itu? Dari mana dihitung? Ya, sini. Oke. Ini rajin nih. Dulu ada terus nih. Kalau saya ngaji. Ah, dari Cina. Nggak bisa saya. Salah. Nah. Hijrah terus kemana? Jawab. Dari Makkah ke Madinah. Nah, supaya jelas dihitung dari Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Jangan dari Cina itu ilmu ya. Ya, barakallah ya saya ya. Yang penting semangat kita. Dan oh ya ya. Dah. Kemudian hijrah terbagi 2, 1, 2. Ayo. Nah, sini. Ya pun semangat lindungi. Sampai saya lihat orang ini. Apa ya? Hijrah. Ya, saya terus. Cara mental maknanya ya bagus ya. Nah, bagus. Hijrah secara fisik ya dari Makkah ke Madinah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah hijrah? Apa mau jalan-jalan? Kenapa Rasulullah hijrah? Ayo perempuan mana, saya mana perempuannya? Kenapa Rasulullah hijrah? Sini, silakan. Ya, 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 sini. Bahwa kemauan itu yang penting. Semangat, jangan kalah dari adik. Kenapa Rasulullah? Karena tidak nyaman di Makkah ya, supaya dia hijrah ya. Nah, ya nih barakallah. Dapat saya kita harus paham hidup ini ya.
dari Makkah karena tidak nyaman. Pertanyaannya, kenapa tidak nyaman? Apa kurang enak makan? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa tidak nyaman? Ah, sini. Kenapa tidak nyaman? Kenapa tidak nyaman, Sir? Nah, karena dikepung atau tidak disenangi oleh kafir Quraisy. Bagus, ini Sir. Ya. Tidak nyaman karena mereka tidak suka. Nah, pertanyaan apa yang tidak suka? Ayo, kenapa tidak suka mereka kepada Muhammad? Ayo, siapa yang bisa? Perempuan mana ini? Tidak nulis tadi. Kamu udah nulis, kenapa tidak? Kenapa tidak suka? Jangan kau lagi, yang lain. Kenapa? Coba. Nah, sini. Kenapa takut? Ini rajin ini. Kenapa takut? Tak boleh takut. Apa? Nah, karena Rasul datang bertentangan dengan patung atau perbuatan mereka, ya. Iya. Nah, apalagi? Silakan. Dua lagi. Kenapa mereka tidak suka sama Rasul? Ayo. Nah, masuk. Nah, ayo. Sini. Ini rajin ini. Dia rajin, dia bapak. Sini ya. Sini. Nah, kenapa dia yang dapat hijrah dan suka? Karena ya, coba. Apa dia? Karena ya, mengganggu akidah keyakinan mereka, ya. Ini rajin ini. Ya. Sakit. Karena dan Rasulullah mengatakan bahwa perempuan lebih bagus sholat di mana? Di rumah. Nah, sini. Di mana lebih bagus kata Rasul? Di rumah. Kalau di rumah di mana pula di rumah? Kamar mana? Di kamar tidur. Supaya jangan terganggu. Iya sayang ya. Iya Pak. Nah, dah. Ini tanggungin ya. Jadi aja sini ya. Demikian saja ibu-ibu yang kita lihat semangat anak-anak. Ya. Nah, semangat anak-anak. Kita kasihan penting mau anak-anak termotivasi. Yang lain besok nulis ya. Mau semangat ya. Itu sajalah Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengajian kita ini yang dibawa pulang apa? Satu, manfaatkanlah tahun baru ini karena bertambah umur jatah berkurang untuk memperbaiki diri. Bertaubatlah kita, berubah ya. Yang kedua, kita manfaatkan sisa umur ini untuk meningkatkan ibadah bekal hari esok. Yang ketiga, kita manfaatkan umur ini memperbaiki silaturahim. Jangan mati memutuskan silaturahim. Kenapa? La yadkhulul jannah qatirahim. Tidak menjamin masuk surga sealim apapun dia kalau suka memutuskan silaturahim. Dengan siapa? Anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, saudara kandung, tetangga. Itu yang paling utama. Tidak ada alasan untuk memutuskan silaturahim. Amin ya Rabbal. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.